Halo semua, di praktikum kali ini yaitu acara 4, faktor lingkungan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hasil interpretasi pertumbuhan mikroorganisme dari pH, suhu, dan juga kadar garam yang berbeda. Poin kedua yaitu penerapan contoh praktikum ini di kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah kesimpulan dari hasil praktikum. Pada kondisi pH berbeda, pada tabung pH 3, media masih dominan ungu dengan sedikit perubahan. Artinya, bakteri tidak mampu tumbuh optimal karena kondisi asam ekstrim menghambat enzim. Pada tabung pH 7, media berubah kuning keruh dengan gelembung gas. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang paling aktif sesuai dengan karakter bakteri neurofilik yang optimal pada pH netral. Sedangkan pada pH 10, warnanya hanya sedikit berubah tanpa gelembung, menandakan pertumbuhan lemah akibat kondisi basah yang membuat enzim tidak stabil. Pada kondisi kadar garam berbeda atau uji tekanan osmotik, pada tabung dengan NaCl 0,85%, media berubah tetapi tidak terlalu keruh. Kondisi ini berarti hipotonik, menyebabkan sel tidak stabil dalam mengatur air. Pada tabung 3% NaCl, media paling keruh dan terdapat gas, menandakan pertumbuhan optimal karena keseimbangan air dalam sel terjaga. Sedangkan pada tabung 7% NaCl, pertumbuhannya sangat lemah. Kondisi ini berarti hipertonik, membuat air keluar dari dalam sel sehingga menjadi plasmolisis. Aplikasi praktis dan hasil eksperimen. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pada suhu rendah dapat diaplikasikan di kulkas untuk memperlambat metabolisme bakteri. Lalu untuk aplikasi pH rendah bisa dipakai dalam fermentasi seperti yogurt atau acar untuk menghambat bakteri pembusuk. Lalu untuk contoh kadar garam yang tinggi dapat dipakai pada pengawetan seperti ikan asin karena tekanan osmotik tinggi dapat mencegah bakteri tumbuh. Jadi kesimpulannya, bakteri yang kita uji dapat tumbuh optimal pada pH 7, suhu 37 derajat Celcius, dan tekanan osmotik atau kadar garam 3%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dapat berpengaruh besar terhadap aktivitas metabolisme mikroba dan bisa dimanfaatkan untuk pengendalian maupun pengawetan pangan.